Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Roshid Gede Prabowo. Selamat datang di dalam video seri Melogika Rasa. Kadang kita pakai logika dan kadang kita pakai rasa. Oke, di video yang pertama ini izinkan saya cerita dulu ya. Kenapa saya kok akhirnya membuat video di YouTube saya, di channel saya gitu. Karena gini, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama guru saya, dan ternyata beliau berpendapat bahwa YouTube itu adalah media yang saat ini masih tergolong paling baik untuk media pembelajaran. Kenapa? Ya, karena ketika orang berbagi di sini, durasinya itu bisa panjang, ya, dan utuh tentunya ketika membahas sesuatu, nggak sepotong-sepotong. Seperti halnya di platform yang lain gitu, Instagram maupun TikTok. Sehingga itu membantu orang memanjangkan durasi fokusnya. Karena fenomena sekarang itu orang-orang mengalami sebuah fenomena di mana rentang fokusnya itu sangat pendek durasinya. Sehingga dia misalkan diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang butuh durasi agak lama, itu udah stres duluan. Nggak bisa bertahan di sana. Mudah terdistraksi. Ya akhirnya tentunya jadi nggak produktif kan. Dan itu saya buktikan sendiri ketika beberapa hari yang lalu saya buat konten TikTok dan konten itu FYP ya FYP. Di situ ada satu orang yang komen gini, "E, videonya kok nggak nyampe-nyampe ke intinya. Rasanya kayak nunggu 1 jam." Dia bilang gitu. Padahal saya bikin video cuma berapa menit? 2 menit. Artinya mungkin pembukaan saya itu jauh, nggak, bahkan kurang kurang dari 1 menit. Ya. Sebentar banget, tapi dia sudah merasa durasinya itu kayak nonton video 1 jam. Nah kan lama-lama kasihan ya orang-orang yang semacam ini ya. Nanti ketika dia dalam pekerjaan kayak gimana gitu. Itulah kenapa saya menyeimbangkan. Saya meskipun tetap membuat atau memproduksi video-video yang pendek di platform Instagram dan TikTok, saya seimbangkan juga dengan membuat video yang agak panjang di YouTube. Ya, mudah-mudahan orang-orang, teman-teman yang mengikuti sosial media saya terbantu dengan itu, supaya durasi fokusnya itu juga tetap bagus. Oke? Nah, kita langsung masuk aja ke topik utama kita ya, di video pertama ini. Di kesempatan ini saya mau membahas tentang sebetulnya kehidupan ini, semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini, berpihaknya kepada siapa sih? Dan yang dimaksud berpihak di sini adalah tentunya ketika kita punya sebuah rencana, rencana-rencana itu jalannya dimudahkan. Ketika kita menginginkan sesuatu, hal itu juga mudah kita capai. Ketika kita mengupayakan sesuatu, ada aja hal-hal yang membuat kita jadi lebih beruntung. Dan hal yang ingin kita capai itu lebih cepat nyampainya ke kita. Gitu. Itu yang disebut sebagai berpihak. Ya. Atau intinya gini deh, kehidupan ini akhirnya membuat kita cenderung nikmat ya dalam hidup. Cenderung tidak banyak penderitaan-penderitaan. Ya. Atau kalaupun mengalami penderitaan-penderitaan, move on-nya itu cepat dari sana. Nah, sekali lagi itulah yang kita maksud berpihak di dalam konteks bahasan kita kali ini. Oke? Nah, untuk memahami sebetulnya kehidupan ini berpihak kepada siapa, kita perlu memahami dulu juga bahwa hidup ini adalah permainan. Kita mungkin sering dengar frasa itu di ajaran-ajaran guru-guru kita ya, di spiritual biasanya gitu. Hidup itu adalah permainan. Nah, kita bisa melihat di setiap permainan itu selalu ada sebuah aturan main ya,
Yang dimana ketika aturan main itu ditaati, orang yang main di situ akan makin mudah, makin enjoy dan sebagainya. Tapi kalau aturan main itu dilanggar, maka permainan itu nggak akan berjalan dengan lancar. Nggak enjoy mainnya. Oke? Bahkan di permainan-permainan yang sederhana, misalkan kita main kelereng, ya kan alatnya cuma kelereng ya. Main lompat tali, alatnya cuma tali. Terus kemudian main ular tangga, ya, itu ada aturan mainnya di sana. Bahkan simple main ini nih, sweep atau gunting, batu, kertas. Ya, itu kan ada aturan mainnya. Ya misalkan nggak boleh telat untuk menunjukkan jari atau posisi tangannya. Karena kalau telat kan otomatis berarti bisa ngelihat lawannya itu ngeluarin apa gitu kan. Sehingga nanti kita menyesuaikan itu supaya menang. Ya, tapi itu curang ya. Tapi di sana tetap ada aturan mainnya. Nah, kita lihat lagi misalkan permainan yang agak lebih kompleks. Misalkan main sepak bola. Ya, di sana pun juga ada aturan-aturan main yang banyak. Ya, misalkan pemain bola, selain kiper tentunya, dia bebas mau membawa bola itu dengan gaya kayak gimana pun. Tapi satu yang nggak boleh, menggunakan tangan. Ya. Bahkan kiper, dia boleh menggunakan tangan, bahkan tugasnya juga menggunakan tangan untuk menghalau bola. Tapi kalau dia memegang di luar kotak penalti, itu juga melanggar. Ya. Aturan main itu selalu ada di dalam permainan. Nah, kalau hidup ini juga permainan, berarti ada dong aturan-aturan mainnya. Ya. Dan kita kembali lagi ke contoh permainan bola tadi. Sebetulnya yang akan memenangkan permainan bola itu siapa? Apakah orang-orang yang skillnya jago? Apakah orang-orang yang fisiknya kuat, larinya kencang? Belum tentu juga. Kalau orang-orang semacam itu main katakanlah, tapi dia nggak memahami aturan mainnya, nggak mengikuti aturan mainnya, maka dia akan sulit memenangkan pertandingan itu juga. Ya bayangin sejago apapun mereka, tapi dapat kartu merah, ya dikeluarin dari lapangan pertandingan. Dan tim yang dia bela itu berpotensi kekurangan pemain dan nggak bisa menjalankan strateginya dengan baik. Ya seringkali kalah kalau ada tim yang jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Ya, begitu juga di dalam kehidupan ini. Kita bisa mengamati bahwa orang-orang yang cenderung mengalami keberuntungan-keberuntungan, dimudahkan dalam hidupnya, itu bukan orang-orang yang IQ-nya oke, akademiknya bagus. Ya, kita mungkin bisa melihat di zaman dulu ada teman-teman kita yang kayaknya belajarnya itu nggak niat-niat amat ya. Dia waktu belajar, gurunya nerangin, dia ngobrol sendiri, atau malah tidur. Ya. Ada juga yang tiap jam pelajaran tertentu, dia pamit ke kamar mandi, tapi sebetulnya dia jajan ke kantin. Sehingga secara akademik mungkin dia jeblok dibanding kita. Ya, tapi pernah nggak Anda semua mendapati orang-orang yang semacam itu ternyata di masa depan jadi orang yang jauh lebih sukses daripada Anda? Ya. Jauh lebih beruntung daripada Anda. Berarti kan kehidupan nggak berpihak kepada orang yang secara akademik jago gitu ya. Bahkan kehidupan ini juga nggak berpihak kepada orang-orang yang punya kegantengan atau kecantikan secara fisik. Ya contohnya mungkin ada di antara Anda yang saat ini merasa fisiknya ganteng atau cantik. Tapi sampai sekarang ternyata belum dapat jodoh. Atau yang udah dapat jodoh, dapatnya lama banget. Sedangkan teman-teman Anda yang mungkin secara fisik mohon maaf ya, nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat. Ternyata mereka nikahnya malah cepat. Bahkan pasangannya itu lebih cantik gitu ya. Cantik banget atau ganteng banget. Yang Anda mikirnya, ini harusnya buat aku nih. Ya, kadang sampai ada pikiran, wah ini main dukun di mana nih? Ya kan? Ya. Jadi
kita bisa melihat bahwa kehidupan pun nggak berpihak kepada penampilan kita. Ya. Nah, lalu kehidupan ini sebetulnya berpihaknya kepada siapa? Ya, tadi kita berkaca dari permainan bola, kalau orang-orang melanggar permainan sepak bola, aturan main yang ada di permainan sepak bola itu, maka timnya akan lebih mudah kalah. Maka sama di kehidupan. Kalau kita mau tahu orang yang akan cenderung lebih menang, lebih mendapatkan keberpihakan dari kehidupan, itu adalah orang-orang yang selaras dengan aturan-aturan main yang ada di alam semesta ini, di kehidupan ini. Sekalipun meskipun dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu aturan-aturan mainnya apa, tapi yang jelas dia nggak melanggar aja pokoknya, maka dia akan cenderung memenangkan dalam permainan atau memenangkan tujuan-tujuannya dalam hidup. Gitu. Dan bahasa finalnya tadi ya, kehidupan justru akan berpihak kepada orang-orang yang semacam ini. Ya kita bisa lihat lagi ya dari fenomena-fenomena yang lain. Misalkan di sungai. Di sungai itu kan ada aturannya ya, arusnya ya. Dari timur ke barat atau dari barat ke timur gitu. Setiap hari semacam itu. Gitu. Lalu kita renang di sana. Antara mengikuti jalannya arus itu dengan melawan, dengan melanggar aturan yang ada di sungai itu, kira-kira hidupnya berat mana? Kira-kira renangnya berat mana? Sorry. Ya. Tentunya renangnya berat yang melawan arus kan. Nah begitu juga dalam kehidupan ini, ketika kita banyak sekali melanggar aturan-aturan main yang ada di dalam kehidupan, maka kehidupan kita akan cenderung lebih sulit, lebih berat. Tapi kalau kita mengikuti aturan-aturan main yang ada di kehidupan, maka kehidupan kita akan lebih dimudahkan. Bahkan seolah-olah kehidupan ini ya memang membantu kita segalanya. Memudahkan kita dalam melakukan apapun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa aja aturan-aturan main yang ada di kehidupan? Nah, sebetulnya kita bisa melihat aturan-aturan main yang ada di kehidupan ini sudah tersebar sebetulnya di dalam ajaran-ajaran agama yang kita anut. Meskipun kita mungkin memahami bahwa kok kayaknya bahasan di sana itu cuma halal dan haram, cuma tentang boleh atau nggak boleh, kayak tentang hukum-hukum. Tapi sebetulnya ketika kita menjalankan itu dengan kesadaran yang pas, kesadaran tertentu, maka kita juga sedang selaras dengan hukum-hukum yang ada di alam semesta. Jadi kalau kita selama ini belum bisa mengetahui, belum punya ilmu tentang hukum-hukum apa yang ada di alam semesta, maka nggak ada salahnya kita mengikuti dulu apa yang ada di dalam ajaran-ajaran spiritual yang kita yakini. Karena dengan mengikuti itu, sekali lagi, itu akan memudahkan kita selaras dengan hukum-hukum yang ada di alam semesta. Dan ketika kita selaras dengan hukum-hukum yang ada di alam semesta, maka semesta, kehidupan ini akan jauh lebih berpihak kepada kita. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman yang mau saya sampaikan. Nanti di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan bahas topik-topik yang lebih luas daripada ini. Itu saja yang mungkin bisa saya bagikan. Sampai jumpa di video seri Logika Rasa yang lain. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.